Halo semuanya, nama saya Shannon. Nah, saya tuh berasal dari Shannon ya. Shannon dan saya berasal dari Myanmar. Saya tuh ingin berbagi kepada kalian semua produk kesehatan terbaik untuk manusia pada abad ke-21 yaitu spirulina. Saya tuh telah mengkonsumsi spirulina selama hampir 2 tahun gitu ya. Nah, waktu umur 22 itu sebelum saya ke Singapura, kesehatan fisik saya tuh sangat-sangat baik ya. Saya tuh nggak pernah sakit kepala ataupun nggak pernah makan obat-obat yang sebelumnya. Nah, karena tuh di sana tuh pekerjaan saya tuh sebagai sales. Saya tuh jadi sering berdiri, suka makan makanan luar gitu juga. Dan juga karena itu saya juga suka pulang terlalu malam. Karena saya suka pulang malam, jadinya saya suka sering mandi malam gitu juga. Jadi saya tuh kesehatannya mulai berubah, mulai merasa kurang sehat gitu juga. Dan kita juga tahu ya, karena tuh di Singapura juga karena sering hujan, cuaca di Singapura tuh sangat-sangat lembab ya. Jadinya tuh saya kurang terbiasa juga dengan cuacanya. Saya tuh jadi inget kan, waktu saya dulu tuh tubuh saya tuh seakurat peramal cuaca ya kalau saya bilang. Karena tuh walaupun saya bekerja di dalam mall, jadi di luar hujan, saya tuh bisa tahu kalau misalnya tuh cuacanya tuh lagi hujan. Kenapa? Karena tubuh saya tuh kayak pegel, kayak rematik gitu. Jadi saya tuh nggak usah berada di outdoor, saya di indoor juga udah bisa merasakan kalau tubuh saya tuh udah tidak enak. Saya sendiri tuh udah nggak bisa minum sup-sup kayak timun tua dan juga udah nggak bisa minum-minum sop bebek sayur asin gitu ya. Dan saya tuh udah nggak bisa makan makanan dingin sama sekali. Nah, karena kalau udah makan-makan kayak gitu, badan saya tuh akan sangat-sangat pegel gitu kan. Nah, badan saya tuh udah dingin juga udah lama kayak gitu juga. Saya tuh ingat sekitar akhir tahun 2019 juga itu kan wabah kita kan meledak gitu kan. Nah, waktu itu kakak saya tuh berbagi tentang saya tuh tentang spirulina dan kesehatan. Nah, saya sendiri tuh nggak pernah menyentuh suplemen gitu, dan saya tuh merasa tuh nggak pengen menjaga kesehatan, tapi saya tuh juga mulai melihat dan mulai makan spirulina. Nah, waktu saya makan spirulina kelamaan-kelamaan itu, saya kan merasa tuh, oh kayaknya berat badan saya turun ya, badan saya tuh makin balik. Dan juga saya merasa kulit aku tuh menjadi lebih halus gitu, dan kesehatan saya kayak ngerasa membaik. Waktu itu saya juga merasa kalau udah cuaca mendung dan hujan gitu, kayaknya tubuh saya tuh udah nggak pegel-pegel lagi, dan udah nggak demam-demam gitu juga lagi kan. Nah, dan saya tuh juga merasa kalau tubuh saya tuh makin sehat dan udah nggak merasa kayak demam-demam lain gitu juga. Nah, teman-teman sekitar saya tuh juga udah melihat kalau kondisi saya tuh udah semakin baik kan. Nah, karena mereka merasa kondisi saya semakin baik karena spirulina, mereka juga merasa kayak, oh, kalau mereka harus menjaga kesehatan mereka, jadi mereka juga udah mulai makan spirulina juga. Nah, waktu itu pas pertengahan tahun saya juga memutuskan untuk pulang ke Myanmar ya dari Singapura. Waktu itu saya karena tidak ada waktu untuk mengurus paspor dan lain-lainnya, saya tuh jadi harus karantina 14 hari di sana di Myanmar, dan pada saat karantina 14 hari itu saya tuh harus tes corona hingga 2 kali. Nah, waktu itu di Myanmar keadaannya tuh bener-bener lockdown parah, jadi kayak PPKM yang sangat-sangat ketat kan. Jadinya orang-orang di jalan juga sepi. Karena itu aku tuh merasa ya udahlah, aku pulang naik bis aja kayak gitu. Nah, jadi waktu itu juga bis malam dan aku tuh duduk sekitar 23 jam gitu ya. Padahal bis awalnya itu cuma 20 jam. Kenapa jadi lama? Karena tuh banyak tempat yang duduk, bisnya juga kayak berhenti, dan kami suka istirahat di dalam bis. Waktu saya kembali ke dalam kampung halaman aku juga harus karantina mandiri juga. Waktu itu pada saat itu juga aku harus karantina mandiri dalam kayak pabrik adik saya sendiri ya. Nah, waktu itu pada saat kayak karantina setelah 2 minggu, saya tuh merasa kayak badan saya tuh benar-benar pegel ya. Waktu aku tidur itu kayak ada yang nimpa badan saya. Jadi waktu itu aku mulai makan spirulina dalam jumlah yang lebih banyak kan. Waktu itu aku juga King Tone aku tuh udah habis ya. Jadi aku tuh cuma bisa minum spirulina lagi tuh. Nah, habis itu tuh aku merasa benar-benar gak enak. Ya udah, aku tuh kayak tes corona mandiri aja. Nah, waktu itu pas malam aku tuh nyadar kalau misalnya, wah, aku tuh bener-bener kurang beruntung dan aku terdiagnosa oleh corona gitu juga. Nah, waktu itu tuh pada saat di Singapura ya, aku akan lihat kayak kasus tuh naik, naik, naik terus. Nah, dan juga di negara-negara juga kasusnya tuh naik terus. Dan aku tuh akan mendengar banyak sekali berita kalau misalnya orang tuh ngomong tentang COVID, tapi aku tuh nggak pernah kepikiran sama sekali kan. Kalau misalnya aku sendiri akan terkena COVID juga. Waktu aku pertama kali terdiagnosis, aku tuh bener-bener gak bisa terima. Aku dan keluarga aku tuh bener-bener nangis ya. Dan kami tuh nangis
sampai kehilangan suara karena saya tuh panik karena tentu saja pada saat kita terkena COVID kita akan semua akan panik. Nah, setelah beberapa waktu, beberapa saat itu aku tuh baru tenang kembali. Nah, aku tuh mulai berpikir kalau misalnya kayak tubuh kita tuh kita yang lebih paham kondisinya karena aku udah makan kok spirulina lama 2 tahun gitu ya. Aku jadi merasa kayak kayaknya tubuh saya tuh benar-benar bagus. Saya tuh percaya diri merasa kayak tubuh saya mungkin kebal, sangat kebal untuk membantu saya melawan penyakit ini. Pada waktu itu aku tuh makan spirulina dalam jumlah yang benar-benar banyak ya. Satu pagi hari itu bisa satu tutup, malam hari satu tutup lagi gitu loh. Dan aku tuh masih ada makan IG6 itu yaitu kolostrum. Saya tuh satu hari juga makan 2 tablet Elvax. Saya tuh masih ada makan gamisi, ada makan minyak ikan, dan aku tuh juga ada makan minyak ikan lagi, minyak ikan dan juga masih banyak-banyak suplemen yang saya makan ya. Nah, waktu itu pas terinfeksi tuh tubuh saya tuh kayak demam, meriang, sakit, badan tuh benar-benar tidak enak sama sekali tidak enak. Dan tenggorokan aku tuh tidak nyaman dan saya tuh suka batuk. Rasanya kayak kering lah atau gatal lah, pokoknya tenggorokan aku tuh benar-benar tidak enak. Dan gejala akhirnya tuh hilang dalam waktu tuh sekitar seminggu. Nah, lagi aku. Jadi, padahal sebelumnya itu aku tuh sempat padahal tuh sebelum corona itu kami tuh masih ada sempat membahas ya dengan keluarga saya kan mau pulangnya kayak gimana gitu. Saya juga merasa waktu itu pas pulang juga mungkin saya tuh juga aku lupa pakai masker atau apa gitu. Nah, dan waktu itu juga karena karena misalnya kita lagi jalan-jalan atau apa gitu. Nah, waktu itu juga karena saya tuh merasa mungkin karena saya tuh di sana lupa pakai masker atau apa. Jadi sebelumnya saya tuh terinfeksi juga kan karena juga perjalanan panjang di dalam mobil tuh hampir seharian dengan orang lain gitu kan. Nah, jadi itu saya tuh eh, merasa kayak mungkin saya tuh harus menjaga kesehatan tubuh saya lebih lama lagi. Dan waktu itu tuh saya tuh sampai sekarang ya dari saya terdiagnosis corona sampai sekarang saya tuh masih terus mengkonsumsi produk-produk ini ya, yaitu produk yang saya ngomong tadi. Saya tuh ada makan spirulina, saya ada makan LG6 yaitu kolostrum juga, saya juga ada makan Elvax, Gamisi, Omega. Nah, dan produk-produk ini saya tuh makan terus sampai sekarang kan. Nah, waktu adik saya juga tahu pas saya terserang corona, dia langsung mengirimkan Kington Isotonik kepada saya tuh dari Malaysia. Jadi dia benar-benar mengirimkan produk itu dari Malaysia hingga kampung halaman saya. Nah, dalam sekarang tuh kondisi kesehatan tubuh saya tuh benar-benar sangat baik ya. Nah, saya tuh nggak ada merasa beda sama pas saya sebelum terkena COVID gitu juga. Nah, saya juga merasa lebih sehat dan malahan lebih segar dari sebelum saya sakit gitu. Saya tuh sangat bersyukur ya pada saat saya selama itu tidak ceroboh dalam menjaga kesehatan saya itu, meskipun pada akhirnya saya sendiri terinfeksi tuh gejalanya tuh ringan. Padahal sebelumnya pas saya sering mendengar kayak orang kayak ngomong, siapa siapa itu tuh kayak corona atau siapa tuh corona. Saya tuh merasa kayak aduh banyak banget yang terkena corona tapi bener-bener nggak pernah kepikiran kalau suatu saat kita sendiri tuh bakal terkena corona gitu juga ya. Padahal waktu itu saya tidak merasa kalau misalnya penyakit corona saya tuh parah. Karena saya merasa keadaan tubuh saya tuh kekebalannya lumayan baik. Tetapi waktu itu tetap aja, karena saya merasa itu penyakit corona, penyakit yang sangat bahaya, waktu itu saya tetap merasa panik gitu ya. Nah, karena saya tuh sebelumnya 现在大概是2年这样子啦。merasa kayak, saya udah lama nggak sakit nih, saya juga udah jarang sakit. Waktu saya kerja juga saya udah jarang ambil MC. Makanya pas saya terkena corona dan udah sakit setelah berapa lama sih tidak pernah sakit, saya tuh merasa saya tuh panik. Nah, saya tuh merasa, mungkin saya bisa kayak melawan penyakit ini ya. Kalau misalnya kayak, saya tuh telepon ke orang tua saya supaya biar mereka tuh tahu kalau misalnya keadaan saya tuh baik, saya tuh gak usah khawatir gitu lah, karena tentu saja kita tuh tidak ingin orang tua kita khawatir gitu kan. Apalagi waktu itu saya tuh sangat berterima kasih karena waktu itu saya tuh banyak sekali dukungan dari orang tua saya. Nah,
apalagi nah, saya tuh ingin sangat berterima kasih ya kalau kepada mereka semua karena misalnya kayak kakak saya yang udah pernah mengirimkan vitamin kepada saya juga setelah menenangkan orang tua saya juga memberitahu mereka kalau misalnya oh saya kan menjaga diri dan saya tuh ada makan suplemen ini saya beritahu kepada mereka. Nah, waktu itu saya tuh benar-benar pakai banyak kayak 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 saya pakai masker lah atau apa gitu. Nah, waktu itu juga abang saya tuh sangat-sangat mendukung saya waktu itu pada saat saya sakit, dia tuh membawakan saya banyak buah lah atau apa gitu. Dan juga di samping saya tuh banyak sekali orang ya, banyak sekali orang yang mendukung saya gitu kan. Nah, dan saya tuh juga merasa di sekitar saya tuh juga waktu itu banyak banget orang yang kondisinya tuh lebih parah gitu. Ada orang yang kayak kesusahan nafas kayak gitu. Ada juga orang yang punya kayak parah banget. Nah, waktu itu saya cuma merasa kayak, oh sebenarnya saya mungkin pegel-pegel itu juga 1-2 hari aja udah hilang. Waktu itu saya tuh ada X-ray juga kan waktu itu, cuman merasa kayak, oh cuman ada sedikit masalah gitu juga. Nah, waktu itu pas saya lihat tuh sekitaran 90% ya dari orang-orang di sana itu keadaan mereka tuh lebih parah gitu. Waktu itu juga ada yang sampai pasang tabung oksigen atau apa. Padahal aku di sana sendiri tuh merasa tidak ada penyakit yang sangat parah. Di sana tuh kayak masih berasa kayak liburan ya kalau buat saya ya. Masih bisa ngomong sama orang, masih merasa tubuh saya tidak begitu tidak enak. Saya juga masih merasa kalau misalnya saya masih bisa kayak nonton berita, dengar lagu, masih bisa dengar kelas, ikutin pelajaran, dan yang lain-lain, masih bisa kayak melakukan segala jenis lah pekerjaan yang saya ingin lakukan gitu kan. Nah, apalagi saya waktu kecil gitu kan juga orang yang sama sekali nggak pernah olahraga itu. Saya tuh juga nggak suka kayak berjemur matahari juga. Dan waktu itu tuh kakak saya juga memberitahu saya kalau misalnya, oh kamu tuh harus olahraga lah setiap hari lah. Minimal tuh kamu ada gerak supaya keadaan tubuh kamu tuh lebih baik. Nah, walaupun kamu melakukan olahraga yang sangat-sangat gampang gitu, kamu tuh harus olahraga minimal kamu tuh ada gerak. Jadi waktu itu pada saat saya di rumah itu kakak saya akan memaksa saya tuh pergi olahraga walaupun melakukan gerakannya sangat kecil. Jadi waktu itu saya tuh eh, pada saat corona ini juga ya, saya tuh akan melakukan gerakan sekitar 20 sampai 30 menit gitu loh. Nah, apalagi waktu itu saya tuh sebelumnya tuh sama sekali belum pernah vaksin ya. Karena waktu itu pada saat dia tuh sekitar Singapura itu mereka tuh pertengahan bulan 7 itu baru mulai vaksin atau apa kayak gitu. Nah, waktu itu pada saat di sana itu saya tuh belum pernah suntik vaksin kan. Karena waktu itu saya tuh udah memutuskan pengen pulang kampung juga. Jadi waktu itu saya tuh merasa juga kalau misalnya saya jarum pertama saya suntik di Malaysia, jarum kedua saya suntik di sana, di Myanmar sana, mungkin tuh ada perbedaan antara jarumnya atau apa gitu. Jadi saya memutuskan, oh ya udahlah jangan disuntik aja daripada ada yang berbeda kayak gitu. Nah, ini waktu itu karena pas mereka periksa PCR gitu juga, nah saya tuh dalam 3 hari itu saya sangat berterima kasih ya. Jadi benar-benar dalam 3 hari itu aku tuh udah bisa keluar dari rumah sakit dan hasil saya tuh udah negatif ya. Tapi pas mau tes PCR tusuk hidung gitu, aku tuh benar-benar panik kan karena tuh serem aja ada barang masuk ke hidung. Dan waktu itu dokter kami tuh juga sangat-sangat kaget karena kayak kaget aja kenapa orang bisa dalam waktu 3 hari gitu kamu terkena corona bisa langsung sembuh gitu ya, udah bisa langsung kayak keluar dari rumah sakit gitu. Padahal waktu itu ada orang yang sakitnya sampai berbulan-bulan kayak gitu loh. Oh, jadi itu dokternya tuh bilang, "Oh, mungkin kamu tuh orang yang kekebalan tubuhnya baik, kamu tuh suka olahraga ya, atau kamu tuh orangnya tuh suka menjaga kesehatan tubuh, makan makan sehat kayak gitu." Nah, waktu itu tuh dokternya tuh bener-bener kaget ya. Jadi padahal saya itu orangnya itu males banget untuk olahraga gitu kan. Nah, padahal waktu itu 3 hari udah jadi negatif gitu kan. Nah, jadi waktu itu pas kira-kira sekitar 1 minggu atau 7 hari itu kan, saya tuh bener-bener satu orang tuh udah kayak sehat gitu, udah bener-bener sehat total, sama sekali udah tidak ada merasa penyakit apapun sama sekali, udah tidak ada gejala apapun yang tersisa seperti begitu. Dan waktu itu eh, saya juga istirahatnya cukup dan yang lain-lain dan satu keluarga tuh benar-benar senang banget karena saya tuh
udah sehat, dan juga saya sangat-sangat berterima kasih kepada orang tua saya dan satu keluarga saya karena udah menjaga diri saya sendiri gitu kan. Dan karena waktu itu saya juga sering gitu ya kayak berbicara dengan orang tua, dan pada saat kita sakit itu kita tuh bisa merasakan kalau misalnya kita tuh akhirnya ada waktu untuk menemani orang tua. Karena tuh waktu itu tuh pas kita sering kerja atau apa gitu, kita pasti jarang telepon dengan orang tua kan. Pada saat waktu saya istirahat, saya sedang sakit, saya malahan mulai memahami orang tua saya karena saya tuh mulai banyak telepon dengan mereka kayak gitu ya. Nah, apalagi saya tuh sendiri tuh udah kayak karantinanya banyak, kayak saya tuh dalam 1 bulan ini tuh karena saya sering karantina pas pulang, pas di rumah saya tuh udah sangat berterima kasih, saya tuh udah benar-benar mempunyai waktu istirahat yang sangat-sangat baik. Saya tuh sangat terima kasih kepada Elken karena memiliki produk yang hebat ini ya, supaya kita bisa melindungi diri dia sendiri dan juga keluarga kita dari pandemi ini. Di sini saya tuh nggak cuma mendapatkan kesehatan dan kecantikan juga ya dari apa itu, dari Elken ini ya. Dan juga saya tuh juga merasa kita tuh nggak mungkin dalam 1 hari tuh makan berapa puluh jenis suplemen apa untuk menjaga kesehatan kita kan. Jadi saya tuh merasa kalau corona ini juga belum selesai lah. Jadi itu kalau misalnya semua orang gitu juga bakal gampang terinfeksi gitu kan. Jadi kita tuh harus menjaga kesehatan tubuh gitu juga. Nah, dan juga bahkan saya tuh yang suka menjaga kesehatan tubuh gitu atau juga pakai masker itu aja masih bisa terkena corona gini ya. Makanya tuh saya merasa kalau kalian makan spirulina seperti itu untuk menjaga kesehatan, kalian tuh bakal membuat tubuh kalian lebih kebal terhadap virus corona kali ini dan juga akan lebih cepat sembuh gitu ya. Nah, dan juga saya tuh merasa kalau kesehatan tubuh ini saya tuh sangat berterima kasih ya. Kalau misalnya terhadap produk spirulina ini, saya juga terima kasih kepada Bibi Elise, Paman Tommy, dan juga Sopon yang selalu merawat saya dan berada di samping saya. Dan saya tuh sangat berterima kasih kepada kakak perempuan saya juga. Dan saya tuh sangat berterima kasih kepada Elken di sini. Ini saya sharingnya sampai sini aja. Terima kasih ya.